Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kaifiyatul khutbati yusannu an yaktuba khutbataini ba'daha aw wahidah wa yajuzu qabla shalah wa yastaghfiru fi awalil khutbatil ula tis'an wa fi awalil khutbatil tsaniyah sab'an wa yastaqbilul khatibu al-qiblata bid-du'a'i ba'da thuluthil khutbatil tsaniyah hatta al-farahi minad du'a thumma yastaqbilun nas wa hina istiqbalihi lil qiblati yuhawwilu rida'ahu fayaj'alu yaminahu ala yasarihi wa asfalahu a'lahu wa mithluhu al-hadirun illa nisaa fala tahwila lahunna wa yatrukuhu muhawwalan hatta yanzi'a thiyabahu wa yukrahu tarkut tahwil. Masih membahas tentang uraian daripada kesunahan istisqa yang terafdol, yaitu dengan sholat. Adapun sholat sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sama seperti id, sama seperti sholat hari raya. Yang membedakan dengan sholat hari raya, khutbahnya ini ada caranya sendiri. Kaifiyatul khutbati, cara khutbah dalam sholat istisqa, meminta hujan. Yusannu an yakhtuba khutbataini ba'daha aw wahidah, disunnahkan berkhutbah dua khutbah ba'daha, setelah melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat dengan adab-adab dan anjuran-anjuran yang sudah disebutkan, setelah itu berkhutbah dua kali khutbah, sama seperti id atau Jumat, baik itu dalam syarat, rukun ataupun kesunahannya sama. Aw wahidah, atau satu saja, ya, khutbahnya satu kali saja bisa. Wa yajuzu qabla shalah, boleh juga khutbahnya ini dilaksanakan sebelum sholat. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha nggak ada, riwayatnya nggak ada soalnya. Tapi kalau istisqa, khutbahnya bisa dikedepankan sebelum sholat, bisa diakhirkan setelah sholat. Bisa dua khutbah, bisa satu khutbah. Akan tapi yang satu khutbah atau yang dilaksanakan sebelum sholat ini khilaful afdol, menyalahi yang terunggul atau yang terbagus. Walaupun sama-sama ada hadisnya, nggak sembarangan ya. Walaupun yang khutbah sekali itu juga ada hadisnya, bahkan hadisnya termasuk hadis sahih, li hadits sahih fi sanad Abi Dawud wa ghairuh. Annahu sallallahu alaihi wasallam khotbah tsumma shalah. Bahwasanya Nabi itu dulu pernah juga ketika istisqa, salat istisqa, khutbahnya sekali. Loh, kenapa kok yang terafdol dua? Karena li'anna fi'lal khutbatain ba'da sholah aktsar min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
karena dilakukannya 2 khutbah setelah sholat itu lebih banyak daripada perbuatannya Nabi. Jadi Nabi itu seringnya ketika istisqa 2 khutbah setelah sholat, tidak satu khutbah, walaupun yang 1 khutbah juga sama, hadisnya juga sahih. Wa yastaghfiru fi awalil khutbatil ula tis'an wa fi awalil khutbatil tsaniyah sab'an. Beristighfar di permulaan khutbah yang pertama 9 kali. Kalau sholat hari raya takbir 9 kali khutbahnya. Kalau istisqa istighfar. Ini karena yang lebih cocok sesuai dengan keadaan, yaitu istighfar. Di khutbah yang kedua sebelum khutbah yaitu alhamdulillah diawali dengan istighfar 5 kali, 7 kali, 7 kali. Lah istighfarnya bagaimana? Bocah sayyidul istighfar, cek loya api. Walau iktasara al astaghfirullah kafa. Kalau memang ingin meringkas astaghfirullah gitu saja cukup. Jadi astaghfirullah, 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 astaghfirullah sampai 9 kali. Baru alhamdulillah, itu cukup. Kalau mau yang sayyidul istighfar misalnya boleh, tapi yang paling cocok dan yang itu yang diamalkan oleh para salaf yaitu pakai astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Memakai itu. Kenapa kok dipilih astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih? 5 waroda annaman qolaha ghufirallahu wa inkana farra minaz-zahfi. Karena orang yang membaca istighfar tersebut astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih, orang yang membacanya diampuni dosa-dosanya sekalipun dia termasuk orang yang lari daripada peperangan. Padahal lari dari peperangan ini dosa yang besar. Nah, ini bisa diampuni dengan baca istighfar tadi itu. Wa yastaqbilul khatibu al-qiblata bid-du'a. Kemudian aturan khutbahnya juga yang beda dengan khutbah Id. Khatib ya, orang yang berkhutbah menghadap kiblat bid-du'a ba'da sulusul khutbati tsaniyah. Ketika membaca doa setelah sepertiga khutbah kedua. Kalau misalnya khutbah kedua ini dibaca rukun-rukunnya itu ya sepertiganya pertama ya mungkin setelah wasiat bitakwa. Setelah wasiat bitakwa tinggal doanya saja, ini langsung menghadap kiblat, membelakangi hadirin. Nah, walaupun kita aku lu gak melok khutbah apa belajar khutbahnya supaya tahu cek bingung ketika pelaksanaan cek bingung. Loh ini apa aku di belakang nang si khotib, biar nggak seperti itu. Nah, tujuannya kita belajar daripada kaifiyah caranya khutbah di sini, bukan kok saya nggak khutbah jadi nggak perlu belajar khutbahnya. Nah, biar tahu. Setelah sepertiga pertama daripada khutbah kedua ini menghadap kiblat si khotib. Hatal faroh minat doa, sampai selesai doanya. Sumayastaqbilun nas, baru setelah doa selesai menghadap lagi ke hadirin lagi. Koyok gak diwawung kemaliannya, langsung ngadep ngulon terus. Ya setelah itu ya ngadep lagi ke hadirinnya. Nah doa di situ hendaknya semangat, harus semangat ketika doa. Harus diluapkan semuanya itu yang diminta. Nah, ketika khutbah, baik secara jahar keras ataupun sir. Jadi ketika imamnya jahar doa keras, makmumnya tinggal amin saja, hadirin tinggal amin. Ketika imamnya sir doa secara pelan, maka makmumnya juga doa sendiri. Itu yang diajarkan. Jadi memang dibuat kesempatan ini ketika khutbah terakhir ini doanya disangatkan. Bahkan dianjurkan untuk mengangkat tangan
ketika doa tersebut. Diajarkan cara mengangkat tangannya pun punggungnya ini, punggung tangan, telapak tangan ini yang biasanya seperti ini, doanya dirubah, diarahkan ke langit, punggungnya ini. Jadi batinnya menghadap ke bawah. Ini baik doanya tadi itu dalam yang diminta ketika permintaan ataupun diangkat bala. Padahal kalau enggak istisqa ya, bukan istisqa, itu ketika yang diminta itu bukan diangkat bala, maka perutnya ini diarahkan ke langit. Karena kiblatnya doa diangkat ke arah langit. Kalau memang yang diminta itu adalah permintaan, bukan diangkat bala. Tapi kalau diangkat bala dibalik. Nanti dibedakan kalau di selain istisqa. Kalau di istisqa sama, mulai awal seperti ini. Walaupun bentuknya itu permintaan ataupun bentuknya itu penolakan atau diangkat daripada bala. Seperti ini doanya. Memang ada sebagian ulama sama, disamakan aja seperti selain istisqa. Berarti kalau memang doanya tadi itu Allahumma asqinal ghaitha wa rahmata, berarti ya seperti ini. Kalau misalnya Allahumma kfina, dibalik seperti ini. Nah, ada yang seperti itu, ya, terserah. Wahina istiqbalihi lil qibla yuhawwilu ridaahu. Ketika menghadap kiblat, ya, yuhawwilu ridaahu, si imam merubah posisi ridaknya. Ya, dirubah posisi ridaknya. Hikmahnya apa? Kenapa kok dirubah-rubah? Ya, posisi ridaknya itu kenapa dirubah-rubah? Ya, at-tafaul bitahyiril hal ila roho. Untuk tafaulan, supaya berubah keadaannya itu menjadi keadaan yang lebih memakmurkan, keadaannya lebih mensejahterakan. Karena ini paceklik, ya, makanya dirubah, biar dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang sekarang menjadi keadaan yang lebih baik. Jadi tafaul itu namanya. Karena Nabi SAW itu yuhibbul fa'lal hasan. Karena Nabi itu seneng, ya, menjadikan tanda-tanda kebaikan itu seneng. Oh, ini tanda baik. Nah, jadi dirubah ini supaya menjadi tanda baik. Yang aslinya caranya bagaimana caranya merubah serbannya tadi itu? Fayaj al yaminahu ala yasarihi wa asfalahu a'lahu. Menjadikan yaminahu kanan daripada ridaknya, ala yasarihi atas kiri ridaknya. Nah, jangan keliru ini. Jadi ridak ini gak kena dilepit ini. Kalau naik rodok kaku ya dilepit. Kemudian seperti ini. Ini kan sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini ketika tahwil atau dibalik, ya apa cara baliknya? Duduk gini, bukan. Nah, kan seperti ini tadi. Nah, dibalik ini. Yang aslinya di sebelah kanan jadi sebelah kiri. Nah, ini namanya tahwil. Ada tangkis. Wa asfalahu a'lahu. Kalau sudah ditahwil tadi itu seperti yang dibalik gini, kemudian ditangkis, yang bawah ditaruh atas. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama cara tahwil dan tangkisnya. Hadza fil murabba. Ini kalau memang ridaknya bentuk seperti ini. Nah, ini ridaknya segitiga. Nah, amma fil musallas, kalau ridaknya sepertiga, kahutro, seperti hutro. Hutro ini biasanya dipakai orang-orang Arab itu. Nah, toilasan, mirip toilasan seperti itu. Hutro. Yang kemudian di atasnya dia kasih ikol, bunderan itu di atasnya. Nah, itu namanya hutro. Nah, kalau seperti itu segitiga wal mudawar atau yang bunder kofia ya, bunder-bunder atau kotak kofia kotak gini. Ya pokoknya di walik-walik ini ya. Ya enggak ya. Nah, caranya bagaimana? Wal bale fitulil, atau yang serbannya kedawan. Serbannya duwowo sampai diputer-puter gini misalnya ya. Ini kesuwen kono leren malam-malik dhisik ya, kesulitan. Ada caranya. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Falaisa fihi illa tahwil. Maka yang disunahkan hanya tahwil saja, ya, membolak dari yang ke kanan ke kiri gitu aja. Jadi kalau seperti ini ya diputer saja, set. Nah, diputer saja. Sama seperti kopiah bunder ya begitu, diputer gitu aja. Itu kalau
yang segitiga atau yang bunder atau yang panjang. Pokoknya intinya ya dirubah lah dari keadaan aslinya. Intinya seperti itu. Nek hutro mau ya nek diputer. Nutupi paling ya. Nutupi wajahnya enggak aruh. Mungkin ya di spok dirubah didik gini tok, mungkin cukup paling. Wallahu alam, nanti mungkin dijelaskan. Wa mithluhu al-hadirun. Mencontoh seperti ini keadaan si imam, para hadirinnya. Nah, ojo dilok tok apa imamnya ketika muter-muter kofya, bolak-balik serbane misalnya. Ojo didelok tok melu. Nah, karena itu tafaulan. Nah, biar kita juga dirubah keadaannya menjadi keadaannya lebih baik. Ilan nisa, kecuali perempuan. Kan yang hadir kemarin semuanya diajak ikut. Perempuan ya apa? Apa nih diputer ya. Kerudungnya ya nggak mungkin ya. Illa nisa, kecuali perempuan. Falat tahwil lahuna, nggak ada apa yang dinamakan tahwil bagi perempuan. Wayat rukuhu muhawalan, dan membiarkan dalam keadaan dipindah tadi itu. Wis diwalik jarno, jok dirubah maning jarno sampai pulang. Hatta yang bau, sampai kita melepas baju baru kita lepas. Nah, jadi biarkan seperti itu wis. Wa yukrahu tarku tahwil. Kalau kita enggak tahwil bagaimana? Makruh hukumnya. Nah, yukrah tahwil, yukrah tarku tahwil. Nah, ini daripada kaifiyatul khutbah, cara daripada khutbah. Adapun nanti ada di situ permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang istisqa, baik itu tentang hujannya atau yang lain. Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Mungkin ada tambahan dari guru kita Ustadz Hadi atau Ustadz Mas Budi atau mungkin para asatidz yang hadir, silakan. Atau ada pertanyaan?